Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita memasuki panggilan beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Betapa indah hari ini. Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan namun juga menyenangkan. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya. Mengaungkan namanya dengan pujian dari PKJ 2, mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu selamanya, Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19 bait 1. Mari sembah. Mari sembah Allah yang abad, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa di hadapan Allah. Saat teduh. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelelahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang telah diperbuat, dipikirkan dan diucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya, menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah,
Saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3. Kemudian kita lanjutkan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku, milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab anaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita berada pada minggu Prapaskah keempat. Dari firman Tuhan hari ini semakin terasa bagaimana cinta Tuhan kepada kita umatnya. Bagaimana kita begitu dikasihi oleh Allah Sang Pemberi hidup. Sejak kita membayangkan tentang peristiwa si anak bungsu ketika dia meminta hak dari kekayaan sang ayah, tentunya dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia tidak dalam kondisi dengan penuh tawa. Mengapa demikian? Karena tidak dituliskan secara spesifik apa yang melatar belakangi mengapa si bungsu ini meminta warisannya. Keinginan atau hawa nafsu bisa menjadi dasar dari peristiwa ini terjadi. Tetapi sang ayah tidak menahannya. Ia membagi juga hak milik si anak sulung dan juga memberi hak kepada anak bungsu. Sesudah mendapatkan bagiannya, si bungsu tidak menahan diri untuk berada di rumah ayahnya. Tetapi dia pergi meninggalkan rumah, menjual semua miliknya, lalu berpoya-poya di perantauan. Tindakannya ini berujung pada kesusahan dalam hidupnya. Dia kehabisan uang. Lalu di tempat itu ada bencana kelaparan. Ia berusaha untuk bekerja. Pekerjaan yang didapatkannya hanya menjaga babi. Dan karena sulitnya, dia berjuang untuk makan dari makanan babi. Itu pun tidak dengan mudah dia mendapatkannya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Bukan sebagai anak, tetapi dia ingin melamar menjadi pekerja di rumah ayahnya. Karena menurut dia, bekerja di rumah ayahnya akan terjamin seperti para pekerja yang bekerja di rumah ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga menuliskan, bekerja keras untuk mendapatkan berkat. Dan di sana juga dikatakan bahwa Allah sendiri yang bekerja atas umatnya. Allah mau menopang kita sebagai anak-anaknya. Bahkan ia mengupayakan damai sejahtera untuk seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah jugalah yang membuat si bungsu ini sadar bahwa hidupnya dapat berubah apabila dia memperbaiki relasi dengan ayahnya yang pernah rusak dan terputus. Dengan segala kerendahan hati, dia ingin memperbaiki relasi dengan ayahnya. Bagaimana tindakan sang ayah? Tindakan dari sang ayah menunjukkan betapa besar cintanya kepada anaknya. Ayahnya penuh dengan pengampunan. Berpikir secara positif
bahkan menjadi pihak penenang saat si sulung cemburu atas apa yang ayahnya lakukan kepada si bungsu yang telah berbuat tidak benar. Biasakan kalau kita rumongso benar, lalu kita mendapatkan perlakuan yang biasa-biasa saja, sementara ada orang yang tidak benar tetapi mendapat perlakuan yang istimewa, tentu kita cemburu, sama seperti anak sulung itu. Tetapi sang bapa menenangkan anak sulung dan mengajak anak sulung itu untuk berpikir positif bahwa berkat tidak bisa dinikmati sendiri, tetapi harus dialirkan untuk dirasakan semua orang, termasuk mereka yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya demikian besar cinta kasih Tuhan kepada kita manusia. Ia hanya menginginkan kita untuk mengakui dosanya, maka pintu pengampunan dibuka. Dia menginginkan kita membuat komitmen baru untuk menjalin relasi yang baik dengan Dia, sehingga berkat Tuhan, kasih Tuhan dapat kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mampukah kita untuk membuka diri, menerima mereka yang telah menyakiti kita atau berlaku tidak baik kepada kita? Karena kita juga telah menerima cinta dan berkat, bahkan pengampunan dari Tuhan. Mampukah kita untuk tetap menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang telah menyakiti kita? Pasti bisa jika kita mengandalkan Tuhan. Selamat menghayati minggu Prapaskah keempat dengan cara hidup yang lebih baik, hidup penuh cinta, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mengasihi. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu, untuk berkat yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh membuka hati kami, membuka diri kami terhadap saudara-saudara kami, bahkan mereka yang membenci dan berlaku tidak baik terhadap kami, yang sering menyia-nyiakan kesempatan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami mampu membuka diri menerima dan menjalin relasi yang baik, sehingga kehadiran kami juga menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami mohon yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang sedih Tuhan hibur dan kuatkan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Anak-anak kami Bapa berkati dalam studi mereka, dalam pergaulan, ketika mencari pekerjaan Tuhan beri yang baik, ketika mencari pasangan hidup Tuhan beri yang seiman. Biarlah para ahli yuswa juga Tuhan berkati. Demikian juga janda, duda, anak yatim piatu dan mereka yang tersisih. Bersama dengan gereja-Mu di tempat ini, kami mohon berkat bagi keluarga kami yang berada di perantauan.
Berkatilah mereka, sehingga mereka juga merasakan kasih setiamu. Kami juga mohon Tuhan menolong pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, bersama dengan kami gerejamu, untuk menjadi saksi, mewartakan kabar baik kepada sesama kami. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, kabulkanlah doa kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Kita menyanyikan PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu
Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati dengan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia yang Ia cintai. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia dengan cintanya. Jadilah saksi Kristus dalam segala lakumu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Sang Cinta, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.